Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sadian Nulete sebagai ketua kelompok. Nama saya Bulan Mustari, saya Aminiarti Munarsi, Dan saya Fadli Nasir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu Sistem Informasi dan Data pada KTP Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tidore Kepulauan. Oke baik, masuk pada materi yang pertama yaitu definisi catatan sipil dalam kurung capil. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa atau pemerintah untuk membukukan selengkapnya dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian, dan kematian. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. Oke lanjut, seperti yang telah tertulis di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil untuk wilayah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Disdukcapil Tidore Kepulauan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Tidore Kepulauan. Fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membantu surat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga dalam kurung KK, akta kelahiran, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP elektronik atau e-KTP. Waktu dan tanggal pelaksanaan hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 jam 13.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur. Narasumber M. Hasbi KF Marsaoli S. SOS. Berikut ada beberapa pertanyaan yang sempat kami tanyakan di kantor Capil Tidore Kepulauan. Yang pertama, fungsi KTP sendiri untuk apa? Yang kedua, dalam pembuatan KTP, dokumen yang dibutuhkan apa saja? Yang ketiga, di Capil Tidore Kepulauan sendiri, apakah sudah menerapkan sistem pembuatan secara online? Yang keempat, kalau memang sudah menerapkan sistem secara online, apakah ada hambatan? Yang kelima, setelah dari memasukkan dokumen yang diperlukan dalam membuat KTP, berapa lama hari KTP bisa diambil? Yang keenam, bagaimanakah sistem backup data? Yang ketujuh, ketika anak di bawah umur atau belum di bawah 17 tahun sudah menikah, apakah bisa membuat KTP? Selanjutnya, sistem online Capil Tidore Kepulauan. Dalam pembuatan KTP sendiri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tidore Kepulauan telah menerapkan sistem online ke dalam pelayanannya. Pelayanan online ini tidak hanya pada KTP, tetapi juga pada dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain. Tetapi apabila masyarakat sudah melakukan daftar online, mereka harus datang ke kantor Disdukcapil untuk melakukan perekaman seperti sesi foto untuk KTP, perekaman sidik jari, dan scan retina mata. Lanjutannya, seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber kami pada wawancara, yaitu Bapak M. Hasbi KF Marsaoli SOS, bahwa kartu tanda kependudukan atau KTP yaitu untuk identitas jati diri dan sebagai tanda pengenal atau bukti yang sah. Pada slide ini ada perekaman KTP elektronik, di mana yang pertama masuk, kemudian menuju front office, mengambil nomor antrian, lalu menunggu panggilan nomor antrian. Kemudian masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik, di mana melakukan foto, perekaman sidik jari, dan scan retina mata. Lalu masyarakat membawa surat keterangan sambil menunggu proses penunggalan data. Lalu keluar, perekaman KTP ini tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya, pencetakan KTP elektronik. Yang pertama masuk, lalu menuju front office mengambil nomor antrian, kemudian menunggu panggilan nomor antrian. Lalu masyarakat membawa surat keterangan perekaman KTP elektronik asli yang akan diubah. Kemudian masyarakat membawa pulang dokumen KTP elektronik, kemudian keluar. Waktu
Waktu penyelesaian 1 jam sampai dengan 1 hari maksimal. Tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian pada slide ini yaitu ada sistem backup capil, di mana sistem backup capil dilakukan secara terpusat karena mengacu pada pendekatan salinan data kependudukan berbagai wilayah atau kabupaten kota yang dikumpulkan dan disimpan dalam satu lokasi atau sistem pusat. Nah, sistem ini memungkinkan pemulihan cepat dan akurat data kependudukan dalam situasi darurat. Dengan adanya sistem backup capil data yang tersimpan di lokasi yang aman dan terpisah, informasi kependudukan dapat dipulihkan dengan cepat. Sistem backup capil dirancang untuk menjaga keamanan data kependudukan dari ancaman seperti kehilangan, pencurian, dan manipulasi. Nah, backup capil data dalam sistem ini juga berfungsi sebagai arsip historis yang berisi catatan kependudukan di masa lalu, peningkatan efisiensi administrasi. Proses administrasi kependudukan dapat menjadi lebih efisien. Data yang telah dicadangkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berwenang, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Selanjutnya, NIK atau nomor induk kependudukan. Setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen layanan publik lainnya. Apabila ada kesalahan NIK, seperti NIK yang tidak terdaftar, itu ada kesalahan karena salah dalam penulisan nama yang kurang jelas. Apabila nama sudah sesuai tetapi NIK masih salah, bisa melapor ke petugas capil dan akan diurus kembali. Selanjutnya, pernikahan anak di bawah umur. Apabila ada anak yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah, belum bisa membuat KTP, atau perekaman KTP sudah berjalan tetapi pada saat umur sudah 17 tahun baru bisa diambil KTP-nya, otomatis kartu keluarga belum bisa dibuat. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tugas kami sangkut pautnya dengan materi Sistem Informasi Manajemen pertemuan kedua pada sub pokok pertama, yaitu model sistem umum perusahaan. Pada sub pokok pertama ini membahas tentang rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi, dan juga siklus perekaman dan pencetakan di atas sama seperti pada model sistem umum. Sistem umum ada dua, yaitu sistem lingkungan terbuka dimulai dari input lalu ke proses dan output. Yang kedua, sistem lingkungan tertutup. Sekian penyampaian dari